Agus Yudhoyono melakukan kampanye di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kali ini Cagup nomor urut 1 ini berjanji tidak akan menggusur warga Cilandak yang rencana akan terkena gusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Disambut warga dan Marawis, Agus Harimurti Yudhoyono hadir berkampanye sekaligus bersilaturahmi di Jalan Haji Miran, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Agus mendapat keluhan warga yang tempat tinggalnya akan terkena penggusuran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agus berjanji jika terpilih tidak akan melakukan penggusuran di pemukiman warga. Dia akan menata tanpa harus dengan menggusur. Anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini juga berjanji tidak akan menghapus KJP selain memberikan bantuan keuangan bagi warga yang membutuhkan dengan memberikan 1 miliar per tahun di setiap RW dan bantuan modal wirausaha. Saya tegaskan bahwa saya datang di sini kalau sama saja seperti yang sekarang asal gusur tanpa manusiawi, nggak perlu saya jadi cagup begitu. Ya, tetapi saya di sini benar-benar ingin membela hak dan kepentingan warga Jakarta, seluruh warga Jakarta, termasuk mereka yang merasa terancam akan digusur. Kita tahu akibat penggusuran luar biasa, semakin menyengsarakan masyarakat, semakin menambah kemiskinan, memutus mereka dari rantai kehidupan, dari mata pencaharian mereka, dan juga kehilangan identitas, dan ini semua sekali lagi menambah frustrasi dan juga kepedihan masyarakat. Ini yang tidak ingin saya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno menggelar diskusi bersama tim sukses dan para pakar. Dalam diskusi ini sejumlah pakar ahli memberikan masukan terkait poin yang akan disampaikan yang berkaitan dengan topik debat esok hari. Dalam diskusi ini akan membahas 3 program utama unggulan Anies Sandi, yakni lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu akan dihadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang, antara lain ekonomi, penegakan hukum, tata kota, dan penggiat anti korupsi. Salah satu pakar ekonomi yang akan dihadirkan Anies Sandi adalah seorang ekonom, Bambang Wijoyanto. Sandi mengungkapkan dengan diskusi ini diharapkan menjadi strategi persiapan debat yang akan memberikan masukan dan pernyataan yang menyejukkan dan bukan memecah belah masyarakat. Sementara itu, tim pemenangan kampanye Anies Sandi merilis hasil dana kampanye Pilkada selama 2 bulan terakhir. Dari kurun waktu Oktober hingga Desember, tim mengumpulkan dana sebesar 46,7 miliar rupiah. Dari keseluruhan dana yang terkumpul, 27,6 miliar rupiah merupakan uang pribadi Sandiaga Uno. Dana kampanye juga didapat dari Anies Baswedan sebesar 400 juta rupiah, Partai Gerindra 750 juta rupiah, dan sumbangan dari PKS 350 juta rupiah. Menurut Sandiaga, semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk kampanye bagi kesejahteraan rakyat. Laporan dana kampanye dilakukan sebagai bentuk transparansi menuju Jakarta bersih. Tidak masuk ke rekening karena ini sifatnya berikut pengeluaran dana kampanye dari tim Anies Sandi yang karena kami komitmen untuk setiap akhir bulan melaporkan di minggu pertama bulan berikutnya, maka hari ini kita akan laporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran biaya kampanye untuk periode Oktober sampai Desember 2016 dan juga komitmen kami terhadap Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memiliki gagasan untuk membangun Jakarta. Gagasan itu akan dipresentasikan dalam debat terbuka yang diadakan KPUD DKI besok, dan berikut gagasan para calon gubernur DKI Jakarta di bidang ekonomi.
Salah satu permasalahan utama di Jakarta adalah kemacetan. Ya, 3 pasang kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah solusi untuk menekan kemacetan di ibu kota negara ini. Dan berikut adalah sebagian solusi yang ditawarkan pasangan calon gubernur DKI mengatasi kemacetan. Sementara itu menjelang debat resmi perdana nanti malam dengan tema pembangunan sosial ekonomi, tim sukses masing-masing pasangan calon tentu mempunyai berbagai strategi untuk menangkal masalah sosial dan ekonomi di ibu kota. Namun mana yang paling jitu untuk kemaslahatan masyarakat ibu kota? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Metro Pagi Prime Time. Yang pertama adalah Mas Angga Wira, tim sukses dari pasangan Anies Sandi. Selamat pagi Mas Angga. Pagi, salam bersama. Selamat pagi, dan juga kemudian hadir Mas Ansi Lema, tim sukses dari pasangan tentu saja kotak-kotak, yaitu Ahok Jarot. Selamat pagi Mas Ansi. Ya, pagi Robert. Oke, kami juga mengundang dari satu tim sukses dari pasangan Agus Silvi, tapi sampai sekarang kami tidak melakukan konfirmasi kehadiran mereka. Dan juga kami juga menunggu dari kedatangan pengamat ekonomi untuk memetakan berbagai macam masalah. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan petakan sendiri masalah dari ibu kota. Yang pertama, masalahnya adalah kemiskinan di Jakarta. Ini semakin meningkat, tetapi rata-rata kemiskinan nasional menurun. Penyebabnya apa, Mas Ansi? Kenapa pada saat pemerintahan Ahok Jarot, kemiskinan di Jakarta justru meningkat di saat kemiskinan nasional cenderung menurun? Bung Robert, kita tahu bahwa memang kemiskinan di Jakarta itu naik sekitar 0,1% saja ya, tidak signifikan walaupun ada angka kenaikan ini. Tetapi yang perlu dicatat bahwa Jakarta ini adalah daerah ataupun satu provinsi yang tingkat kemiskinannya terendah di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kondisi tren ekonomi tidak saja di nasional tetapi di global juga ini menunjukkan adanya penurunan. Dan kalau kita baca soal angka kemiskinan, Jakarta ini kan juga tengah melakukan berbagai pembangunan dalam bidang ekonomi dan berbagai kemajuan yang dicapai ini tentu menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk datang ke Jakarta. Karena itu dalam membaca angka kemiskinan ini kita perlu meneliti dan menelusuri lebih jauh. Jangan sampai karena fenomena urbanisasi, Jakarta ibarat gula yang kemudian didatangi oleh semut, kemudian jangan sampai kemudian yang menambah jumlah angka kemiskinan ini sebenarnya ini merupakan beban dari daerah-daerah yang lain. Karena itu angka ini juga harus dibaca secara lebih detail, lebih teliti dan juga lebih komprehensif. Oke, berarti angka kemiskinan yang sekarang terjadi tidak hanya dikontribusikan dari warga asli Jakarta. Persis tapi seperti juga itu. ada warga pendatang. Bagaimana Mas Angga untuk tanggapannya? Ya, saya pikir kita juga jangan lari dari fakta ya. Dari fakta, dari data-data yang ada. Artinya harusnya juga pemerintah petahana pada saat ini mengakui bahwasanya memang terjadi penurunan tadi kan. Tingkat kemiskinan makin meningkat, ketimpangan sosial, dan tentunya juga beberapa hal yang perlu sebenarnya terobosan-terobosan. Dan tentu untuk ini Mas Anies dan Bang Sandi hadir untuk mewujudkan. Apa yang ditawarkan terobosan untuk kemiskinan? Nah, tentunya kan sebenarnya yang paling mudah adalah bagaimana mempercepat realisasi anggaran belanja daerah. Dengan APBD yang begitu cukup tinggi, hampir 70 triliun, itu kan sebenarnya mampu menggerakkan akses perekonomian di ibu kota. Nah, ini yang saya lihat di pemerintahan petahana saat ini, realisasi anggaran ini kan implementasinya masih cukup lambat. Padahal ini mampu
menopang beberapa hal. Anda yakin pengentasan kemiskinan akan dicapai hanya dengan mengandalkan sumber besar ya APBD saja? Bagaimana dengan swasta? Kalau salah satunya kan adalah hal tersebut. Di sisi lain agak mengoptimalkan tadi karena kan ini ibu kota Jakarta, di mana perputaran perekonomian adanya di sini. Ibaratnya ini 30% kue ekonomi nasional ini ada di ibu kota Jakarta. Nah, tentunya dengan keahlian Bang Sandi sebagai entrepreneur dan pengusaha yang selama ini sudah terbukti, ya saya rasa mampu mensinergikan antara pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Berarti penyerapan belum maksimal. Menunjukkan sedikit ya, ini data yang mungkin bisa diambil ya, menunjukkan bahwa memang walaupun angka kemiskinan ini tadi sempat dikatakan ya menaik sekitar beberapa persen, tapi tidak signifikan. Tetapi DKI Jakarta adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah. Ini ada di sini. Sementara rata-rata kemiskinan ini berada pada posisi yang lebih jauh di atas. Secara nasional. Tapi bagaimana dengan anggapan bahwa penyerapan dari APBD yang belum maksimal? Artinya gitu, kalau kita bilang secara nasional ya tentunya pasti DKI akan lebih baik. Kemiskinan lebih baik karena segala perputaran ekonomi ada di DKI. Siapapun yang memimpin pasti tingkat kemiskinan DKI akan paling kita tahan dulu. Kita harus jeda sejenak. Saya akan berikan kesempatan kepada Mas Sansi untuk menanggapi mengapa penyerapan masih dianggap minim oleh lawan kandidat. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Metro Pagi Prime Time. Utama unggulan Anies Sandi yakni lapangan pekerjaan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu akan dihadirkan sejumlah pakar dari berbagai bidang antara lain ekonomi, penegakan hukum, tata kota dan penggiat anti korupsi. Salah satu pakar ekonomi yang akan dihadirkan Anies Sandi adalah seorang ekonom, Bambang Wijoyanto. Sandi mengungkapkan dengan diskusi ini diharapkan menjadi strategi persiapan debat yang akan memberikan masukan dan pernyataan yang menyejukkan dan bukan memecah belah masyarakat. Sementara itu, tim pemenangan kampanye Anies Sandi merilis hasil dana kampanye Pilkada selama 2 bulan terakhir. Dari kurun waktu Oktober hingga Desember, tim mengumpulkan dana sebesar 46,7 miliar rupiah. Dari keseluruhan dana yang terkumpul, 27,6 miliar rupiah merupakan uang pribadi Sandiaga Uno. Dana kampanye juga didapat dari Anies Baswedan sebesar 400 juta rupiah, Partai Gerindra 750 juta rupiah, dan sumbangan dari PKS 350 juta rupiah. Menurut Sandiaga, semua dana yang terkumpul akan digunakan untuk kampanye bagi kesejahteraan rakyat. Laporan dana kampanye dilakukan sebagai bentuk transparansi menuju Jakarta bersih. Tidak masuk ke rekening karena ini sifatnya berikut pengeluaran dana kampanye dari tim Anies Sandi yang karena kami komitmen untuk tiap akhir bulan melaporkan di minggu pertama bulan berikutnya, maka hari ini kita akan laporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran biaya kampanye untuk periode. Sementara itu menjelang debat resmi perdana nanti malam dengan tema pembangunan sosial ekonomi, tim sukses masing-masing pasangan calon tentu mempunyai berbagai strategi untuk menangkal masalah sosial dan ekonomi di ibu kota. Namun mana yang paling jitu untuk kemaslahatan masyarakat ibu kota? Kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan saya di studio Metro Pagi Prime Time. Yang pertama adalah Mas Angga Wira, tim sukses dari pasangan Anies Sandi. Selamat pagi Mas Angga. Pagi, salam bersama.
Selamat pagi dan juga kemudian hadir Mas Ansi Lema, tim sukses dari pasangan tentu saja kotak-kotak yaitu Ahok Jarot. Selamat pagi Mas Ansi. Ya, pagi Robert. Oke, kami juga mengundang dari satu tim sukses dari pasangan Agus Silvi, tapi sampai sekarang kami tidak melakukan konfirmasi kehadiran mereka. Dan juga kami juga menunggu dari kedatangan pengamat ekonomi untuk memetakan berbagai macam masalah. Oke, saya akan mulai. Yang pertama, saya akan petakan sendiri masalah dari ibu kota. Yang pertama, masalahnya adalah kemiskinan di Jakarta. Oktober sampai Desember 2016 dan juga komitmen kami terhadap Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memiliki gagasan untuk membangun Jakarta. Gagasan itu akan dipresentasikan dalam debat terbuka yang diadakan KPUD DKI besok dan berikut gagasan para calon gubernur DKI Jakarta di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan utama di Jakarta adalah kemacetan. Ya, 3 pasang kandidat gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah solusi untuk menekan kemacetan di ibu kota negara ini. Dan berikut adalah sebagian solusi yang ditawarkan pasangan calon gubernur DKI mengatasi kemacetan. Jakarta ini semakin meningkat, tetapi rata-rata kemiskinan nasional menurun. Penyebabnya apa, Mas Ansi? Kenapa pada saat pemerintahan Ahok Jarot kemiskinan di Jakarta justru meningkat di saat kemiskinan nasional cenderung menurun? Bung Robert, kita tahu bahwa memang kemiskinan di Jakarta itu naik sekitar 0,1% saja ya, tidak signifikan walaupun ada angka kenaikan ini. Tetapi yang perlu dicatat bahwa Jakarta ini adalah daerah ataupun satu provinsi yang tingkat kemiskinannya terendah di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang kondisi tren ekonomi tidak saja di nasional tetapi di global juga ini menunjukkan adanya penurunan. Dan kalau kita baca soal angka kemiskinan, Jakarta ini kan juga tengah melakukan berbagai pembangunan dalam bidang ekonomi dan berbagai kemajuan yang dicapai ini tentu menjadi daya tarik bagi banyak pihak untuk datang ke Jakarta. Karena itu dalam membaca angka kemiskinan ini kita perlu meneliti dan menelusuri lebih jauh. Jangan sampai karena fenomena urbanisasi Jakarta ibarat gula yang kemudian didatangi oleh semut. Kemudian jangan sampai kemudian yang menambah jumlah angka kemiskinan ini sebenarnya ini merupakan beban dari daerah-daerah yang lain. Karena itu angka ini juga harus dibaca secara lebih detail, lebih teliti dan juga lebih komprehensif. Oke, berarti angka kemiskinan yang sekarang terjadi tidak hanya dikontribusikan dari warga asli Jakarta. Persis tapi seperti juga itu. ada warga pendatang. Bagaimana Mas Angga untuk tanggapannya? Ya, saya pikir kita juga jangan lari dari fakta ya, dari data-data yang ada. Artinya harusnya juga pemerintah petahana pada saat ini mengakui bahwasanya memang terjadi penurunan tadi kan, tingkat kemiskinan makin meningkat, ketimpangan sosial dan tentunya juga beberapa hal yang perlu sebenarnya terobosan-terobosan dan tentu untuk ini Mas Anies dan Bang Sandi hadir. Agus Yudhoyono melakukan kampanye di Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Kali ini Cagup nomor urut 1 ini berjanji tidak akan menggusur warga Cilandak yang rencana akan terkena gusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Disambut warga dan Marawis, Agus Harimurti Yudhoyono hadir berkampanye sekaligus bersilaturahmi di Jalan Haji Miran, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Agus mendapat keluhan warga yang tempat tinggalnya akan terkena penggusuran pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Agus berjanji jika terpilih tidak akan melakukan penggusuran di pemukiman warga. Dia akan menata tanpa harus dengan menggusur.
Anak Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini juga berjanji tidak akan menghapus KJP selain memberikan bantuan keuangan bagi warga yang membutuhkan dengan memberikan 1 miliar per tahun di setiap RW dan bantuan modal wirausaha. Saya tegaskan bahwa saya datang di sini kalau sama saja seperti yang sekarang asal gusur tanpa manusiawi, nggak perlu saya jadi cagup begitu. Ya, tetapi saya di sini benar-benar ingin membela hak dan kepentingan warga Jakarta, seluruh warga Jakarta, termasuk mereka yang merasa terancam akan digusur. Kita tahu akibat penggusuran luar biasa, semakin menyengsarakan masyarakat, semakin menambah kemiskinan, memutus mereka dari rantai kehidupan, dari mata pencaharian mereka, dan juga kehilangan identitas. Dan ini semua sekali lagi menambah frustrasi dan juga kepedihan masyarakat. Ini yang tidak ingin saya. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno menggelar diskusi bersama tim sukses dan para pakar. Dalam diskusi ini sejumlah pakar ahli memberikan masukan terkait poin yang akan disampaikan yang berkaitan dengan topik debat esok hari. Dalam diskusi ini akan membahas 3 program